Uridu an uhibbaki bitasaqqah bi kalimati la yunfaqu biha khasbun ila narin tusayyiruhu Ramadan. Uridu an uhibbaki bitasaqqah bi isyaratin la yusiruha sahabun ila matarin yusayyiruhu Ramadan. Ini tadi dari puisinya Sapardi yang berjudul Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air, juga semanusia. Malam hari ini pada dini hari di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo, Demak, dilatari oleh gemericik air. Saya menduga tadi ini air wudhu yang dilakukan para santri, sehingga suasana di pesantren yang sering saya kunjungi ini, walau Gus Usman ini tidak di rumah. Sementara malam hari ini pertemuan sejak pulang dari Mesir dalam kerangka nanti sampai ke pelaminan, jadi nganten. Gus Usman, tentu ini bagian dari niat kita ya, mengenang 40 hari simbah kita ini, Mbah Sapardi Djoko Damono, yang begitu Anda kenal dengan dekat, bahkan saya sebut intim. Sementara saya sendiri menginginkan bertemu dengan beliau pada saat barangkali pada pernikahanmu hadir, tapi Allah berkehendak lain. Beliau sebagai maestro dari sastra di Indonesia itu sudah tiada. Beliau ya tentu wong Jawa bilang suwargi, salahnya dimaafkan dan kebaikannya menjadi titik tumbuh rahmat Allah. Bos, ini teman-teman apa ya, sekilas pandang dari Mbah Sapardi dalam sisi yang kau alami supaya lebih hadir. Gimana di situ Sapardi? Ini saya awali dengan pertemuan pertamaku dengan beliau itu justru terhadap puisinya. Jadi suatu ketika pada tahun 2007 kalau nggak salah, itu saya mendapati satu puisi yang terlampir di undangan pernikahan seseorang. Puisinya di kemudian hari aku kenal sebagai puisi Aku Ingin yang baru tadi aku bacakan. Tapi pada saat itu anehnya di dalam puisi tersebut tidak ada nama pengarangnya. Tidak ada nama pengarangnya. Tapi menjadi daya tarikmu. Iya, menjadi rangsangan. Rangsangan. Kalau kata Rendra itu rangsangan. Hingga pada saatnya itu undangan tersebut aku potong, kemudian aku bawa ke pondok Kaliwung. Ya, alhamdulillah. Aku bacakan di hadapan teman-teman dengan niat bahwa teman-temanku akan terpukau dengan bacaan itu, dan harapan saya tentu teman-temanku menduga bahwa yang saya bacakan itu adalah puisiku. Kenyataannya. Tapi kenyataannya pada saat saya membacanya itu nggak ada satupun teman-temanku yang terpukau. Mungkin bacamu yang lugas. Ya, sehingga dengan
ketidakterpukuan teman-teman saya itu menggagalkan niat saya untuk mendaku sesuatu yang bukan milik saya. Jadi ternyata Tuhan itu menolong saya dengan bener, cara bener. teman-teman itu nggak terpukau. Iya. Wah, ternyata puisi yang saya puja-puja ketika saya di rumah ternyata nggak ada yang mudeng teman-temanku, Dan menyelamatkanmu. dan menyelamatkanku dari dosa itu, dari dosa mendaku. Yang bukan karyanya. Iya itu. Setahun kemudian saya tahu bahwa puisi yang aku puja-puja itu ternyata milik Sapardi melalui internet. Pertama kali melihatnya itu ternyata udah tua. Padahal bayangan saya yang menulis puisi aku ini adalah orang remaja. Ya, karena romantis gitu ya. Karena romantis, dan kenapa orang sesepuh itu bisa menulis puisi seremaja itu. Artinya dengan dugaan saya itu bahwa Sapardi saya yakini sebagai seseorang yang memelihara hatinya, memelihara jiwa kanak-kanaknya, sehingga bisa mendemonstrasikan cinta dengan sikap yang remaja. Ternyata dia seorang pecinta, karena dengan cinta itu kan tak pernah tua. Yang tua cuma umur. Umur. Yang umur Spiritnya selalu muda. muda. Iya, terus Hingga pada saat aku udah di Mesir sekitar pada tahun 2015 itu saya lihat mau ujian Al-Azhar, tapi belajar itu ala kadarnya. Kemudian saya itu menggubah apa? enggak dolanan, Nah, mencoba untuk menerjemahkan puisi yang mungkin paling mudah untuk saya terjemahkan, yaitu puisinya Sapardi. Banyak sekali puisi-puisi dari penyair Indonesia yang baik tapi sulit untuk diterjemahkan. Kayak puisinya Suparji itu juga bagus tapi sulit untuk diterjemahkan. iya, karena seperti ya puisi bunyi ya gitu ya. Puisinya Joko Pinurbo itu juga baik tapi sulit untuk diterjemahkan. Enggak, saya itu main-main, dan di saat yang sama saya sedang memburu buku-bukunya Sapardi, karena dengan memburu atau mengoleksi buku-buku para penyair Indonesia itu untuk bekal saya dalam perjalananku atau proses kreatifku di masa yang akan datang. Jadi itu bekal awal itu mengoleksi buku-buku puisi dari para penyair Indonesia. Saya buru hingga saatnya itu saya ketemu dengan namanya Sulaiman. Sulaiman itu yang pada waktu itu diamanati oleh Sapardi untuk untuk mengurusi penerbitan mandiri yang didirikan oleh Sapardi, namanya Editu. Sapardi kita tahu menarik semua naskahnya dari semua penerbit karena kecewa terhadap royalti, kecewa terhadap administrasi penerbitan, akhirnya ditarik. Kemudian beliau mendirikan penerbit sendiri namanya Editum. Nah, yang mengurus Editum itu namanya Sulaiman. Nah, pada waktu ketemu Sulaiman itu lewat chatting, saya iseng untuk, Mas, ini puisinya Sapardi ini aku terjemahkan. Kalau bisa ini nanti ditunjukkan ke Sapardi, siapa tahu beliau itu berkenan. Iya. Berapa puisi itu? 3 ya? Cuma tiga. Nah, enggak aku sangka, enggak saya duga. 3 hari kemudian Sulaiman mengabari bahwa Sapardi minta email ke saya, dan 1 hari setelah itu saya di email oleh Sapardi. Kalau bisa, pertama gini, terima kasih telah menerjemahkan puisi-puisi itu. Saya bahagia karena penerjemahan yang kamu lakukan tidak bersumber dari perintah. Itu Sapardi bilang, tidak bersumber dari perintah, tapi inisiatifmu sendiri. Kalau bisa teruskan terjemahannya, dan berjumlah 75 puisi sesuai dengan umurku sekarang. Beliau bilang itu tahun 2015.
Wah, saya suwe saya kuliah embel kutar. Ya karena suka ya. Eh, Suka dengan puisi dan dan sudah kadung mengidolakan beliau, maka email yang dikirimkan oleh Sapardi itu bukan sebagai tanggung jawab tapi sebagai sebuah keberkahan. iya. Masalahnya puisi-puisi beliau itu yang merangsang saya untuk menjalani jalan sunyi ini. Dan itu satu paket buku itu, bukan dari petilan puisi beliau. Enggak, beliau bilang begini, terjemahkan yang mudah, yang baik menurutmu, dan yang paling membuatmu suka, sampai beliau itu mengirimkan 19 buku ke Mesir untuk aku seleksi, untuk aku pilih dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Beliau mengirimkan secara pribadi, dan setelah 1 tahun kira-kira 1 tahun proses penerjemahan, dan beliau bertanya, di Mesir ada penerbit nggak? Ya ada, cuma nggak tahu aksesnya. Tiba-tiba saya teringat 2014 saya pernah mendatangi satu bedah buku oleh penyair Salim Sahdani, penyair Mesir. Saya buka bukunya dan saya melihat alamat penerbit yang menerbitkan bukunya Salim Sahdani itu. Aku kontak dan seminggu kemudian terjadi kontrak MOU itu, diterima. Diterbitkan oleh penerbit Darpuita Mesir, alamatnya Dia. 2017 di awal bulan Juni saya ketemu dengan Sapardi pertama kali itu di rumahnya beliau Pas 2017 pas pulang. Jadi saya merasa bahwa pertemuan tersebut menjadi momen politik, momen eksentrik, momen yang mungkin itu sudah diatur oleh Tuhan karena bertepatan dengan bulan Juni sesuai dengan puisinya hujan bulan Juni. Jadi pertemuan pertama tersebut terjadi percakapan 3 jam, dan pertemuan selanjutnya di Jogja itu satu panggung dengan beliau, di tim juga satu panggung dengan beliau, tim Jakarta. Saya merasa bahwa orang yang selama 10 tahun itu aku puja-puja dan di kemudian hari saya bisa satu panggung dengan beliau, itu merupakan satu momen yang sangat politik, dan pertemuan dengan beliau itu sudah cukup dan nggak perlu untuk dipuisikan. Ya karena pertemuan sendiri itu sudah puisi. Sudah puisi. Sebuah tindakan bisa berkata-kata. Nah, kira-kira begitu. Ya, teman-teman, inilah yang tadi diceritakan Gus Usman. Jadi Hammuka Daimun. Terjemahan apa Gus Usman Arumi. Enggak, ini loh. Hammuka Daimun itu saya ambil dari buku pertama beliau yang berjudul Dukamu Abadi. Ya, Dukamu Abadi. Ini bagian dari perjalanan yang diceritakan Gus Usman ini sangat indah menurut saya, dan bukan sekedar Mbak Sapardi, tetapi Gusmus sendiri pada saat saya suan bersama Gus Usman ini, beliau mengatakan dia penyair masa depan Indonesia, dan itu bukan lagi mimpi tapi menjadi kenyataan. Gus Usman, setelah dengan bertemu beliau dan kemudian mendapat anugerah ya, menerjemahkan secara Arabik atas puisi beliau, adakah pengaruh ya dalam kepenulisannya di antara buku yang pertama Mantra Asmara, terus
Kasmaran dan ini Asmara Loka. dan Asmara Loka. Kemudian yang bulan depan Ya, yang itu Asmara Loka. Asmara Loka. Yang Anjang sana itu anu ya, kisah traveling gitu ya. Momen politik. Iya. Tentu Karena gini, saya tanyakan seperti ini karena penjenengan punya latar belakang ontologi ya dari buku Jazab itu kan. ya, Ya. Apakah ada konversi pola di dalam ungkap yang memiliki? tentu sejak awal itu saya menyadari bahwa basic saya itu tidak mendukung untuk menjalani proses kreatif sebagai penulis. Basic saya itu basic pesantren. Kemudian lingkungan saya itu berada di Demak yang mayoritas masyarakatnya itu menganggap fungsi sebagai makhluk asing, sehingga daya dukungnya itu sangat minim sekali. Untuk itu saya menjalani proses kreatif atau menjalani proses penulisan ini semata-mata saya anggap sebagai seperti saya ketika kecil suka main layang-layang tanpa tahu alasannya mengapa saya suka dan mengapa saya menekuni layang-layang dan mengapa saya itu tiap sore itu mengulur layangan. Walau menempuh derita. Nah, jadi daya dukung dan basic saya yang tidak mendukung ini akhirnya saya mencoba untuk membaca sebanyak-banyaknya puisi-puisi dari para penyair itu sebagai daya dukung, sebagai bahan untuk belajar. Termasuk antara lain Sapardi yang mempengaruhi saya dalam menulis. Ada banyak sekali penyair-penyair Indonesia yang memiliki atau memberikan keterpengaruhan terhadap gaya menulis saya. Dan yang paling besar itu Sapardi. Gaya ungkap atau gaya ucap dan kemudian ritmenya itu ada keterpengaruhan dari situ. Berterima kasih terhadap beliau saya rasa belumlah cukup dan itu terlalu naif untuk berterima kasih. Maka dari kemarin itu saya mau menziarahi ke Bogor tapi belum ada waktunya ya. Belum ada waktunya. Keterpengaruhan beliau itu saya rasakan di buku Kasmaran. Untuk itu beliau saya mintai tolong untuk menuliskan kata pengantar di buku Kasmaran dan beliau itu alhamdulillah berkenan. Sudah sepuh saya mintai kata pengantar dan beliau berkenan. Padahal waktu itu belum pernah sama sekali ketemu. Pada saat saya minta kata pengantar itu saya belum pernah ketemu. Tetapi Hamuka Daimun sudah terbit. Oh, sudah terbit malah. Terbit. Jadi di tengah-tengah proses ini saya sekaligus minta tolong untuk menulis kata pengantar. Jadi ketika saya berjumpa dengan Kiai Jawawi Imron di Surabaya itu melihat terjemahan ini, beliau itu Kiai Jawawi meledek Sapardi. Mosok kata pengantar buku nerjemahnya buku itu diujuli karo kata pengantar tok. Wajar kan Kiai Jawawi itu gitu. Apalagi? Ya itu tadi pengaruh beberapa penyair yang begitu besar ya di negeri ini dan mewarnai para muhibinnya ya, Jenengan Pete dan kemudian yang terakhir dari Bapak Mbah Sapardi. Tentu ini bagian yang saya sebut sering inspirasi dan bagi teman-teman Indonesia untuk menggeluti bagaimana kreatifmu, kalau boleh dibilang kreatif. Tetapi saya masih berharap pesan-pesan ya darimu ini, Kang Usman, untuk tumbuh sastra di Indonesia. Di balik kebalau seperti ini kan sastra semakin nampak tersembunyi. Tetapi bagaimana menurutmu? Iya, karena saya itu menganggap menulis itu cuma sebagai hobi, bukan sebagai profesi. Di luar aktivitas saya menulis, saya tetap menjadi manusia biasa. Dan saya menjadi penulis kalau
menulis. Di luar menulis itu ya saya menjadi manusia yang ngopi, yang utuh dan lain-lain. Sehingga saya tidak perlu muluk-muluk untuk menggantungkan satu harapan terhadap sastra Indonesia. Tetapi biarlah sastra Indonesia itu menempuh jalannya sendiri, biarlah menemukan nasibnya sendiri. Toh pada akhirnya yang akan suka sastra, yang akan ditakdirkan suka sastra. Seperti saya dulu itu, orang tua saya kiai, lingkungan saya itu nggak ada yang paham sastra, tapi tiba-tiba saya itu suka sastra. Itu akan selalu ada dan itu akan selalu muncul pada tiap zamannya. Kalau itu yang kau katakan berarti sebagaimana cinta itu ya abadi. Tidak imun ya. Dan teman-teman, inilah kepedean Gus Usman. Dan itu layak bagi saya karena saya sendiri berpola seperti itu. Jadi saya bergerak ini bukan karena aneh-aneh, tetapi karena semacam kecintaan, sehingga bisa menepis kesel, lelah, bosan, karena menangkap sebuah nilai gitu yang, nah tadi kau bilang apa, menarik itu loh, memikat. Iya, merangsang. Lah. Bahasanya kok merangsang ya. Itu istilahnya rendra. Oh no. Iya, rangsangan. Dan di situ saya sangat-sangat semangat terus-menerus. Sepertinya gejala yang kau saksikan di Mbah Sapardi seperti itu, sehingga tadi saya sebut dengan cinta selalu muda dalam spirit. Ya, soalnya saya sendiri itu kan bukan berangkat dari akademisi. Ya sama kan dengan saya ini kan, tidak pernah ditanya orang apakah jurusanmu kuliah sastra gitu. Saya bilang bukan, karena sastra bagi pesantren itu seperti sudah nafas gitu menurut saya. Denyut. Karena mana ada ulama-ulama kampiun yang mungkin ya tidak suka banyak uraian, tapi diperas dalam sebuah puisi. Dan itu efektif menurut saya gitu loh. Jadi kalau gitu membaca puisimu itu ditafsir. Puisi kalau ditafsirkan bukan lagi puisi. Ngono. Kadang-kadang itu ya puisi cukup dihayati getarannya. Ya nak ngono berarti butuh abstraktif. Iya, Abstraktif. iya, butuh abstraksi. Yang akan manjing ya dalam lubuk terdalamnya. Ya, kita mengenang 40 hari Mbah Sapardi ini tentu khusus Mak. Bagi saya jadikan liputan ini untuk bersama-sama dengan teman-teman mengenang jasa beliau yang tentu pengaruhnya besar. Jadi ya sastrawan. Bahkan kalau kau terjemahkan Hambuka dari ini nanti akan melebar bahwa Sapardi bukan lokal tapi juga internasional. Itu salah satu kebanggaan saya. Salah satu kebanggaan saya selama hidup di muka bumi ini, mungkin salah satunya itu dapat memperkenalkan penyair Indonesia ke khazanah Arab. Itu salah satu kebanggaan. Lain waktu mungkin ada yang peduli bahasa Inggris atau mungkin sudah sudah. ada ya. Oh malah sudah Bahasa Jepang sudah ada. Sudah ada. Yang belum itu bahasa Persia. Iya, dan itu saya sebut Indonesia itu tidak sekedar walau itu bermula dari lokal, tapi ternyata muatannya itu internasional. Apa itu saya diceritani Mbah Tejo. Itu Sapardi itu sudah menjadi legenda bahkan ketika Mbah Tejo itu masih muda. Salah satu faktornya adalah Mbah Tejo ketika kuliah pernah ikut lomba baca puisi, dan yang dibaca puisi itu puisinya Sapardi. Iya. Dan saya diceritani Gusmus waktu satu hari setelah beliau itu wafat.
Gusmus WA ke saya itu orang yang pertama kali melabeliku sebagai penyair itu ya seperti itu. Dia bilang begitu Gusmus. Sehingga kenangan Gusmus terhadap Sapardi bukan cuma soal kenangan terhadap sesama penyair, tapi ternyata Sapardi itulah yang pertama kali memberikan gelar penyair Legislator. legislator itu pada Gusmus. Wah, ini menarik Gus Usman. Tentu dialog seperti ini mestinya nanti kita ciptakan sewaktu-waktu, dan terima kasih ini terlibat langsung dalam kehidupanmu menyangkut 4 buku nanti. Apa 5 ini ya, Hamukadaimun? Kalau yang terjemahan kan ada 2 ya. Ini terjemahan Indo ke Arab dan Arab ke Indo. Yang Arab ke Indo kan puisinya Nizar Kobani. Nah, Surat dari Bawah Air. itu nanti ya. Sudah ya, Oh, sudah, 2016. Oh, berarti berapa Pak? 6. 6. Ya. Kita rekap ini teman-teman. Yang pertama itu Jadab, itu ontologi, ya kan? Iya. Terbitan dari Haspa dari Demak ya. Iya. Dan itu yang saya belum ketemu. Terus yang kedua Mantra Asmara, Iya. ya kan? Yang ketiga Kasmaran. Yang keempat Anjang Sana. Dan yang kelima nanti Asmara Loka. Yang keenam ini Terjemahan. ya, tapi kan itu tetap sebuah karya ya. Iya. Walau itu beban, tetapi kau songsong sebagai anugerah. Iya. Kemudian ada lagi yang satu yang juga tadi dari Surat dari Bawah Air. itu. Ini ada dari Syria. Ya. Dan ini melintasi waktu teman-teman. Dibutuhkan orang-orang seperti Gus Usman Arumi ini. Dan malam hari ini diiringi gemericik sisa air wudhu di pesantren, juga temaram cahaya di halaman pesantren, dan juga ini kentong tadi menunjukkan ini dialog harus berakhir. Setiap saat ada kentong itu jam gitu. 1 jam sekali. 1 jam sekali kentong. Ya. Dan ini Gus Usman sendiri saya berharap tidak usah kembali ke Mesir. Dan di negeri ini Gus Usman bisa menari-nari dalam kaitan hobi tadi. Dan disitulah buah akan menjadi indah di hati yang menikmati. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Gus Usman. Dialog yang mustajabah ini. Karena jam 3 ini, jam 3 ya, kita liput di rumah Gus Usman, tepatnya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Terima kasih, sampai ketemu lagi ini dialog sama Gus Usman Arumi. Dan tentu jangan lupa ini pesan terakhir sebelum ditutup, like, comment, share, dan subscribe ya di channel. Atau silahkan subscribe ke YouTube Gus Usman di apa Gus? Usman Arumi. Karena channelnya Masa? kalau channel Belum YouTube. Yumpun Usman Arumi tok. Urung tambahi channel. Ya, silakan klik itu di subscribe-nya itu. Terima kasih dan sampai ketemu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.